Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, seluruh keluarga GPD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita hidup dalam kasih sayang Tuhan, kita hidup dalam kemurahan, bahkan kita hidup dalam kekuatan kuasa Tuhan setiap hari sampai hari ini. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan ya. Sebelum kita baca, sama-sama kita deklarasikan resilient. Saya tangguh dalam Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan terus akan diberikan dalam kehidupan kita sehingga kita terus menjadi kuat, lebih kuat dan selalu kuat sampai akhir hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka Mazmur pasal 78. Mazmur pasal 78 ayat 40, 41 dan 42. Saya bacakan untuk kita sekalian. Berapa kali mereka memberontak terhadap dia di padang gurun dan menyusahkan hatinya di padang belantara. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Ayat 42, mereka tidak ingat kepada kekuasaannya, kepada hari ia membebaskan mereka daripada lawan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar satu judul firman Tuhan, ya jangan melupakan. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 41 dikatakan, ayat 42, mereka tidak ingat lagi kepada kekuasaan Tuhan. Ada hal yang dilupakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan mereka. Oleh karena itu hari ini saya Bapak Ibu Saudara akan belajar jangan melupakan. Ada banyak hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan ini. Namun hari ini kita akan belajar 3 hal melalui kebenaran firman Tuhan. Mazmur 78 ayat 40, 41 dan 42. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang tidak boleh kita lupakan ya, belajar dari sejarah bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu lihat judul dari Lembaga Alkitab memberikan judul tentang sejarah, pelajaran dari sejarah. Nah, Bapak Ibu kita belajar dari kehidupan bangsa Israel, sejarah kehidupan mereka yang di ayat 40 dan ayat 41 mengatakan, berulang kali mereka memberontak, berulang kali mereka mencobai Allah mereka. Kenapa? Bangsa Israel ini berulang kali, mungkin lebih dari 3 kali Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menuliskannya berulang kali, artinya berkali-kali mereka itu menyakiti hati Allah. Mereka melukai hati Allah. Kenapa? Karena mereka melupakan Tuhan. Yang pertama yang mereka lupakan, mereka bangsa Israel secara khusus melupakan kasih Tuhan. Mereka melupakan kebaikan Tuhan dan juga mereka melupakan kekuatan kuasa Tuhan yang sudah menyertai mereka, menolong mereka, membebaskan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Firman Tuhan ini menceritakan tentang sejarah perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan kita pun bisa belajar dari sejarah perjalanan kehidupan kita masing-masing di dalam Tuhan. Dan jangan melupakan yang pertama, apa yang kita tidak boleh lupakan? Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan berbicara bagaimana kita mengingat ketika Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup kita. Di saat kita berkekurangan, ada saja cara Tuhan memelihara setiap umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mungkin salah satu cara lewat kita bekerja, kita mendapatkan penghasilan, kita mendapatkan pertolongan Tuhan melalui jerih payah kita. Karena memang firman Tuhan katakan, ketika kita berusaha, kita mengeluarkan keringat sehingga kita mendapatkan upah dari apa yang kita kerjakan. Itu hukum bagi Adam dan Hawa ketika mereka jatuh dalam dosa dalam kitab Kejadian. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang mencukupkan, Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita. Bukan saja kebutuhan makan minum, pakaian, sandang, papan, semua Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, itu yang di luar. Tapi dalam kehidupan rohani kita, jiwa kita, Tuhan menyediakan kebutuhannya. Apa kebutuhan jiwa kita, rohani kita? Firman Tuhan sudah tersedia. Tapi kadang-kadang kebutuhan ini yang sering diabaikan oleh semua orang. Kadang-kadang kalau ingat ya kita baca firman, tapi kalau kita asik dengan dunia kita,
dunia online, lewat handphone, dunia pekerjaan, kesibukan, kesenangan dan lain sebagainya, kita menjadi lupa akan kebutuhan rohani yang tidak nampak hausnya. Ya, tetapi kalau kita sudah mulai gersang Bapak Ibu Saudara, kita sudah mulai mungkin mudah tersinggung, mudah marah, mudah sensitif, kembali lagi. Tentu itu manusia rohani kita mengalami kekurusan, kurang vitamin ya. Kita harus kembali memberi dia makan asupan rohani, yaitu melalui firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan, berdoa, membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Sebab ketika kita terhubung dengan Tuhan, ibaratnya atau seperti handphone kita cas, dia terhubung dengan aliran listrik, dia dicas kembali, dia punya baterai yang cukup kuat sama dengan kehidupan kita. Tidak bisa jauh dari Tuhan yang memberikan aliran kekuatan kehidupan dalam kehidupan kita ini. Dan Bapak Ibu, kita juga dapat melihat ya ayat 14 dalam Mazmur 78, di mana Allah itu menyediakan makanan bagi bangsa Israel, ayat 14. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Selain Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan mereka ketika mereka melewati gurun, Tuhan mencukupkan baik minum, makan dari roti mana, daging dari burung puyuh, tapi Tuhan juga memelihara mereka, memberikan kebutuhan untuk fisik mereka. Saat siang hari tidak kepanasan, saat malam hari mereka juga tidak kedinginan karena ada tiang api di malam hari. Tuhan menyediakan, Tuhan mencukupkan kebutuhan semua yang diperlukan oleh bangsa Israel. Demikian juga dengan kita anak-anak Tuhan yang tetap resilient, tangguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan kita pikiran yang dibebaskan, pikiran yang dimerdekakan, pikiran yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Tidak hanya berpengharapan tentang keselamatan, tetapi semua kebutuhan kita Tuhan sudah sediakan. Oleh karena itu kalau kita dalam kekurangan, ingat Bapak Ibu akan kebaikan Tuhan. Katakan, Tuhan yang sudah baik di hari kemarin, Tuhan juga yang baik hari ini dan hari esok selamanya dalam kehidupan kita. Yang kedua yang tidak boleh kita lupakan ya, jangan melupakan kasih Tuhan. Tadi tentang jangan melupakan kebaikan Tuhan. Kebaikan itu tentang pemeliharaan, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan, perlukan. Nah yang kedua, jangan melupakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan berbicara tentang pengampunan Allah. Kalau Tuhan tidak mengasihi saya Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu dia biarkan. Sudah engkau tidak taat, engkau manusia yang memilih untuk berdosa. Ya sudah silahkan, hancur bukan dalam kemuliaan. Tapi kemuliaan Allah menjadi hilang dan kita hidup di dalam hukuman, maut. Sebelum kita mati masuk di dalam maut, kita juga mengalami penderitaan batiniah, badaniah selama kita hidup di dalam dunia ini. Ada penderitaan jasmani yang kita alami, kita mengalami kesulitan, kesusahan. Hidup ini penat rasanya. Kenapa? Karena kita melupakan kasih Tuhan. Ya, ketika kita berdosa, Tuhan oleh kasih-Nya, dia memberikan pengampunan kepada kita. Dia memberikan penerimaan kembali atas hidup kita yang keras hati. Kita belajar dari sejarah bangsa Israel, sejarah kehidupan mereka keras hati kepada Tuhan. Berulang kali mereka itu melukai hati Tuhan. Tadi ayat yang kita baca, di ayat 40 dan ayat 41. Mereka memberontak kepada Allah. Berulang kali mereka mendukakan hati Tuhan. Nah Bapak Ibu, tetapi ketika orang Israel ya, mereka memberontak kepada Tuhan. Tuhan itu kembali memberikan pengampunan dan menerima mereka kembali. Mengampuni kekerasan hati mereka, mengampuni pemberontakan mereka, ketidaktaatan mereka dan lain sebagainya mereka lakukan. Ketika tidak taat mereka menduakan Allah, menyembah Baal. Tapi Tuhan mengampuni mereka. Kita mundur di ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Kasih Bapak Ibu. Dia Allah yang penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Ayat ini begitu luar biasa kalau kita renungkan Bapak Ibu. Kadang Tuhan ingin murka kepada saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Tapi dia tahan.
Kenapa? Karena Dia kasih. Dia mengasihi saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak jadi menghukum kita, tapi balik memberkati kita ketika kita memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah apa yang tidak boleh kita lupakan. Jangan melupakan kekuatan kuasa Tuhan. Bangsa Israel ayat 42 tadi, mereka juga melupakan kekuatan kuasa Tuhan yang sudah membela mereka dari musuh-musuh mereka, bangsa-bangsa lain yang menyerang mereka, bahkan yang membela mereka dari orang Mesir. Mengeluarkan orang Israel dari tanah perbudakan, memerdekakan hidup mereka. Mereka tidak lagi bekerja keras, hanya menikmati perjalanan melalui padang gurun. Tetapi mereka melupakan itu semua Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Nah di sini berbicara, belajar tentang kekuatan Tuhan. Belajar mengingat tentang kuasa Tuhan yang Tuhan beri kepada kita. Dia membebaskan kita dari malapetaka, dari kemalangan, dari kecelakaan dan lain-lain. Dalam Mazmur pasal 121, Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat itu. Tuhan membebaskan kita dari kecelakaan, Tuhan menjaga nyawa kita, dikatakan ya. Jadi Tuhan membebaskan kita dari segala macam kemalangan hidup oleh karena kekuatan kuasanya sendiri. Dan kalau kita belajar tentang bangsa Israel, Tuhan telah memimpin nenek moyang Israel keluar dari Mesir ya, di ayat 43 sampai ayat 51. Di ayat 13 juga Tuhan menuntun mereka dengan kuat kuasanya membelah laut, dan ayat 15, 23 sampai 29 dengan kuat kuasa Tuhan, Tuhan menuntun mereka melalui tiang awan dan tiang api. Ada perlindungan siang maupun malam. Di ayat 55 dengan kuat kuasa Tuhan, Tuhan menghalau bangsa-bangsa dan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi bangsa Israel itu tetap saja di tengah semua yang Tuhan lakukan, respon buruk dari mereka lakukan, mereka meragukan kekuatan kuasa Tuhan, serta mereka juga meragukan kesetiaan Allah. Apakah itu juga harus terjadi di dalam kehidupan kita? Meragukan kesetiaan Tuhan, meragukan kekuatan kuasa Tuhan yang dapat menolong kita, meragukan cinta Tuhan, Dia penyayang yang mengampuni kita. Tentunya tidak boleh Bapak Ibu Saudara. Kita harus ingat dalam keadaan apapun, ingat 3 hal ini yang Tuhan sudah kerjakan di hari-hari hidup kita yang sudah berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ada banyak ya di ayat-ayat yang dijelaskan dalam firman Tuhan ini bagaimana Tuhan itu selalu menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lihat sejenak perjalanan kehidupan kita masing-masing. Bagaimana Allah bekerja menuntun kita hingga atau sampai hari ini, sampai saat ini Bapak Ibu Saudara, renungkan kembali semua itu. Berapa banyak hal yang sudah Allah kerjakan, berapa banyak hal yang Allah sudah berikan kepada kita. Sungguh pastinya tidak terhitung. Seberapa besar kasih sayangnya yang Dia telah berikan kepada kita. Ya limpahkan dalam kehidupan kita, bahkan di tengah-tengah kebaikan dan kasih setianya itu terkadang kita yang melukai hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan, melupakan Tuhan. Kita masih menyakiti hati Allah. Misalnya ya mungkin doa kita belum terjawab, kita menjadi bersungut-sungut, kita berkeluh kesah, dan juga kita menjadi marah, kita memberontak, kita tidak percaya tentang Tuhan Allah yang kita mengadu, berdoa kepadanya, dan kita lupa untuk belajar bersyukur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari dari peristiwa kehidupan bangsa Israel dan secara hidup mereka, kita kembali melihat, merenungkan hidup kita di masa hari-hari kemarin, masa lampau ya. Kita belajar bersyukur dari hari yang kita sudah lewati, menaruh kepercayaan sepenuh kepada Tuhan, dan mari kita hidup penuh dengan kasih, dengan ketaatan, kita hidup penuh dengan kerendahan hati, kita hidup berharap kepada Tuhan, dengan kesetiaan kepada Tuhan, setiap beribadah, setiap melakukan semua hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Bapak Ibu, mari kita mengingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur atas semua yang sudah terjadi di masa lampau dalam kehidupan kita. Dan dengan kita mengingat semua itu,
apapun yang Tuhan lakukan di masa hidup kita yang sudah terlewati dapat menolong kita untuk bersyukur hari ini, untuk berterima kasih atas keadaan kita hari ini dan hari esok Bapak Ibu. Kalau kita lupa, kita akan mudah kecewa. Padahal di hari-hari yang sudah kita lewati, Tuhan sudah menyatakan kuasanya, kasihnya maupun kebaikannya. Puji Tuhan, Dia Allah yang tidak pernah mengingkari dirinya sebab Dia Allah kasih dan setia juga adil dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, satu ayat yang menguatkan kehidupan kita, Mazmur 103 ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Katakan ini Bapak Ibu Saudara ya, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya, yaitu kebaikan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang terus setia mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Dan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian pemulihan masalah dalam keluarga, dapat Bapak Ibu Saudara salurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Allah yang setia. Tolong kami ya Allah Roh Kudus untuk tidak melupakan kebaikan, kasih, kekuatan kuasa-Mu yang selalu Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan dengan mengingat segala kebaikan di hari-hari yang kami sudah lalui, kami juga dapat bersyukur untuk hari ini dan menaruh pengharapan kami kepadamu bahwa hanya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan bagi Engkau ya Tuhan, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.